Halo semua, kembali lagi di Pojok Statistik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang stunting pada anak. Menurut Kementerian Kesehatan, stunting merupakan istilah yang menggambarkan kondisi di mana anak-anak tumbuh lebih pendek dari seharusnya di usia mereka. Ini bisa menyebabkan masalah serius dalam perkembangan fisik dan otak yang sulit diperbaiki. Dampak buruk dari stunting bisa dirasakan seumur hidup dan bahkan mempengaruhi generasi berikutnya. Ciri-ciri stunting dapat dilihat dari 1. Proporsi tubuh mencakup tinggi dan juga berat badan yang kecil untuk seusianya. Yang kedua yaitu performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Yang ketiga, anak mudah terserang berbagai penyakit dan juga infeksi. Pada tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 30,8%. Lalu pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 27,7%. Pada tahun 2020 dikarenakan terjadi pandemi COVID-19, angka prevalensinya diprediksi bernilai 26,9%. Angka-angka tersebut mengalami penurunan di setiap tahunnya hingga 2023 sebesar 21,5%. Namun, prevalensi stunting tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah masih menghadapi tantangan besar dalam upaya menurunkan angka stunting, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses kesehatan, gizi, dan juga sanitasi. Seperti Provinsi Sulawesi Barat dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia yaitu 35%, Papua menempati posisi kedua dengan prevalensi sebesar 34,6%, disusul dengan Nusa Tenggara Barat dengan prevalensi 32,7%, Aceh dengan 31,2%, dan Papua Barat dengan 30%. Kelima provinsi ini merupakan 5 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Sementara itu, beberapa provinsi telah berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan, seperti Bali yang mencatatkan prevalensi terendah di Indonesia sebesar 8%, DKI Jakarta dan Lampung juga berhasil menjaga angka prevalensi di bawah 18% dengan masing-masing sebesar 14,8% dan 15,2%. Stunting di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah akses air bersih dan sanitasi yang buruk. Sekitar 11,7% keluarga di Indonesia belum memiliki akses sanitasi yang layak. Kondisi ini menyebabkan peningkatan risiko penyakit yang berkontribusi pada gizi buruk, terutama pada anak-anak. Asupan nutrisi ibu hamil di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Di wilayah Papua misalnya, sekitar 34,9% ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis selama masa kehamilan yang berdampak pada pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah serta risiko stunting pada anak. Kemiskinan juga menjadi faktor utama. Sekitar 12% anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan hanya 9,8% populasi miskin secara umum. Kurangnya layanan kesehatan yang berkualitas turut mempengaruhi kondisi stunting. Sekitar 55% penduduk di wilayah terpencil tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau dokter yang terjangkau. Sedangkan di wilayah yang tidak terpencil seperti perkotaan hanya sekitar 10% penduduk yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Untuk mencegah terjadinya stunting bisa dilakukan seperti 1. Pencegahan pernikahan dini. 2. Konsumsi makanan tinggi protein, rutin periksa kehamilan, dan konsumsi tablet tambah darah untuk ibu hamil. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan dan melanjutkan dengan empasi yang bergizi serta kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Di samping itu, pemerintah juga melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya stunting, antara lain pemberian tablet tambah darah bagi para remaja putri usia 12 hingga 18 tahun. Beberapa contoh tablet tambah darah yang aman untuk lambung adalah Sogobion, Volavit, Maltover, Vol, Chewable, dan Emineton. Melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemberian makan tambahan pada ibu hamil guna mencukupi kandungan gizi dan zat besi pada ibu hamil. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6 hingga 24 bulan seperti telur, ikan, ayam, daging, dan susu. Dengan adanya video ini, diharapkan masyarakat lebih paham dan sadar terkait bahaya stunting pada anak.
Mari kita bersama-sama mencegah stunting demi masa depan anak yang lebih baik. Cegah stunting, wujudkan generasi emas. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa memberikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Pojok Statistik UNS.